Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan perhitungan numerik gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara menggunakan Microsoft Excel dan juga software Python untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Citra Dewi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Berikut perhitungan numerik yang saya buat pada Microsoft Excel dan juga software Python. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada video kali ini akan dibahas mengenai studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, di sini akan dilakukan dengan beberapa solusi. Yang pertama itu ada solusi eksak, ada solusi numerik Euler, dan juga ada solusi numerik Euler termodifikasi. Nah, untuk lebih detail mengenai analisis numerik, dilakukan dua percobaan. Yang pertama itu menggunakan Microsoft Excel dan yang kedua menggunakan software Python. Yang pertama akan dibuat lebih detail mengenai analisis numerik dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dengan bantuan Microsoft Excel. Di sini sudah ada benda dengan ketinggian awal yaitu 600 meter, kemudian terdapat juga percepatan gravitasi yakni 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian di sini juga ada waktu awal, di mana waktu awalnya itu sebesar 0 second dan juga waktu akhirnya itu sebesar 10 second. Kemudian ada N dengan jumlah data integer yaitu 100. Kemudian ada H, di mana H itu merupakan step size yang memiliki rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya, yakni 0,1 second. Kemudian nanti juga dicari mengenai TI atau waktu saat TI dengan rumus yang tertera di layar. Kemudian ada juga persamaan untuk solusi eksak. Di sini ada V eksak sama dengan G dikali T. Kemudian untuk Y eksaknya itu memiliki persamaan setengah dikali G dikali T kuadrat. Setelah itu ada persamaan untuk ketinggian yakni H0, di mana untuk H0 itu merupakan ketinggian awal dikurangi dengan Y eksak, di mana untuk Y eksaknya sendiri bisa diambil dari data yang sebelumnya. Kemudian ada juga solusi numerik Euler, di mana untuk solusi ini memiliki persamaan yakni V Euler sama dengan VI ditambah H dikali G, di mana untuk H-nya itu adalah step size, yakni rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya. Kemudian ada juga Y Euler, di mana untuk persamaannya sendiri yaitu YI ditambah H dikali VI, di mana untuk VI-nya sendiri itu sudah ada pada solusi numerik Euler pada bagian V Euler. Kemudian ada juga H Euler, di mana untuk H Euler ini merupakan suatu ketinggian dengan persamaannya H0. Untuk H0 sendiri itu ketinggian awal dari benda, kemudian dikurangi dengan Y Euler. Nah, untuk Y Eulernya sendiri itu bisa diambil dari data yang sebelumnya. Kemudian di sini ada KV, di mana untuk KV-nya sendiri itu memiliki persamaan H dikali G, dan untuk KY-nya itu memiliki persamaan H dikali VI. Selanjutnya ada solusi numerik Euler termodifikasi dengan beberapa persamaan, yakni ada persamaan V Euler atau V Euler modif, yakni untuk persamaannya sendiri itu VI ditambah H dikali G. Kemudian untuk persamaan dari Y Euler modif yaitu YI ditambah H dikali VI ditambah 1. Sedangkan untuk H Euler modifnya itu memiliki persamaan H0 dikurangi
Y Euler motif. Nah, untuk H0 sendiri itu sudah ada pada studi kasus yang sebelah sini, yang ketinggian awal yakni 600 meter dikurangi dengan Y Euler motif, bisa diambil dari data sebelumnya. Kemudian ada juga persamaan Kv, yaitu H dikali G. Kemudian untuk selanjutnya ada persamaan KY, di mana untuk persamaannya sendiri yakni H dikali VI ditambah 1. Di sini sudah ada data, di mana data yang pertama itu adalah I. Untuk data I itu sendiri ada 100 data dimulai dari 0 sampai 100. Kemudian ada T, yakni T itu adalah waktu, di mana untuk waktunya sendiri itu merupakan hasil dari penjumlahan antara waktu awal dengan step size, di mana untuk step size-nya sendiri itu merupakan rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya. Nah, untuk rumus atau persamaan dari step size sendiri itu adalah H sama dengan B dikurangi A dibagi N, dan untuk nilai N sendiri itu adalah 100, bisa dilihat pada bagian studi kasus, yakni jumlah data integer untuk N. Kemudian untuk Y eksak, sendiri itu menggunakan persamaan yang ada pada solusi eksak, yakni yang sebelah sini, itu dipergunakan untuk mencari Y eksak yang ada pada bagian tabel data. Nah, di sini itu sudah ada hasil dari Y eksaknya sendiri, di mana untuk persamaannya yakni setengah dikali G dikali T kuadrat. Untuk G-nya sendiri itu adalah percepatan gravitasi, yakni 9,8 meter per second kuadrat. Sedangkan untuk T-nya sendiri itu merupakan T yang ada pada bagian data sebelumnya, yang merupakan penjumlahan dari step size dan juga penjumlahan dari jumlah data integer gitu. Kemudian di sini juga ada V eksak, di mana untuk V eksaknya sendiri masih menggunakan solusi eksak yang persamaannya itu V eksak sama dengan G dikali T. Nah, untuk persamaannya, untuk nilai G-nya sendiri itu diambil dari percepatan gravitasi, yakni 9,8 meter per second kuadrat, dan untuk waktu atau T-nya itu diambil dari data bagian T. Selanjutnya ada HT eksak, di mana untuk HT eksak ini merupakan salah satu solusi eksak untuk persamaannya sendiri, yaitu H0 dikurangi Y eksak. Nah, H0 sendiri itu diambil dari ketinggian awal 600 meter dan Y eksak diambil dari data pada bagian Y eksak. Untuk KV itu bisa dilihat pada bagian solusi numerik Euler, karena ini sudah masuk ke dalam solusi numerik Euler. Dan untuk KV-nya sendiri ini sudah ada persamaannya pada tabel solusi numerik Euler, di mana untuk persamaannya sendiri yaitu KV sama dengan H dikali G. Untuk H-nya itu 0,1 second, karena step size ini merupakan rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya. Kemudian untuk G itu merupakan percepatan gravitasi, yakni 9,8 meter per second kuadrat, dan nanti akan menghasilkan data yang sama antara data yang pertama dengan data yang ke-100. Kemudian di sini ada V Euler, di mana untuk V Euler sendiri itu sudah ada persamaannya pada solusi numerik bagian Euler. Di sini ada persamaan V Euler sama dengan VI ditambah H dikali G. Nah, ini merupakan data dari V Euler. Untuk VI-nya sendiri itu merupakan KV, dan untuk H-nya itu diambil dari
diambil dari step size dan untuk G-nya diambil dari percepatan gravitasi. Nah, karena H dikali G atau step size dikali percepatan gravitasi sudah ada pada bagian kV, jadi kita tinggal menambahkan dengan bagian VI. Nah, untuk VI sendiri itu merupakan data sebelum data yang akan kita perhitungkan. Misalkan ketika kita akan memperhitungkan bagian yang pertama ini, pada bagian yang pertama ini, maka VI-nya itu adalah bagian yang sebelum data pertama ini, yakni 0 gitu. Jadi VI-nya itu adalah 0 dan ditambah H dikali G merupakan kV gitu. Untuk nilai persamaan dari kV sendiri itu bisa dilihat pada bagian solusi numerik Euler. Selanjutnya untuk KY. Nah, untuk KY sendiri persamaannya adalah H dikali VI. Nah, untuk H-nya sendiri dilihat dari step size dan untuk VI-nya dilihat dari data pertama pada bagian V Euler. Jadi nanti pada bagian KY ini dikalikan antara H yang ada pada bagian solusi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dengan VI pada bagian pertama atau ke 0 bagian V Euler. Selanjutnya adalah Y Euler, di mana untuk persamaan Y Euler sendiri adalah YI ditambah H dikali VI. Nah, karena H dikali VI itu adalah KY, jadi nanti itu tinggal memblok bagian KY dikali dengan data Y Euler ke 0. Jadi pada bagian pertama itu ada data ke 0, setelah itu bagian kedua ada semacam perhitungan dari Y Euler itu sendiri. Nah, nantinya itu akan ada penjumlahan antara data Euler yang pertama dengan KY, di mana untuk KY-nya sendiri memiliki persamaan H dikali VI. Selanjutnya di bagian H Euler, di bagian H Euler itu ada persamaan H Euler sama dengan H0 dikurangi Y Euler. Nah, untuk H0-nya sendiri itu sudah ada pada bagian studi kasus gitu, 600 meter, yakni ketinggian awal suatu benda. Kemudian dikurangi dengan Y Euler. Nah, untuk Y Euler-nya sendiri ini ada pada data sebelumnya gitu. Nah, di sini itu pada saat waktunya itu 0,1, maka posisinya itu 0 gitu, posisinya 0. Nah, di sini terdapat semacam data error gitu. Karena apa ya? Karena waktunya itu kan 0,1, kemudian posisinya itu 0. Kemudian di ketinggian juga belum berubah, padahal dia sudah memiliki kecepatan yakni 0,98. Nah, ini merupakan suatu nilai error ketika kita membandingkan antara metode Euler yang asli dengan metode eksak yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka diharuskan kita itu melakukan metode modifikasi dengan merubah KY pada bagian KY. Nah, sekarang kita masuk ke tahap solusi numerik Euler termodifikasi. Tadi itu ada yang harus diubah gitu, yakni dengan melakukan metode modifikasi dengan merubah bagian KY dan juga KV. Nah, untuk KY-nya sendiri itu kita ubah yang asalnya H dikali VI, kita ubah menjadi H dikali VI ditambah 1. Kita coba pada bagian KV-nya untuk solusi numerik Euler termodifikasi itu memiliki persamaan H dikali G. H dikali G-nya itu sama dengan KV pada bagian solusi numerik Euler. Sedangkan untuk V Euler modif itu memiliki persamaan yang lain, yakni V Euler modif sama dengan VI ditambah H dikali G. Nah, ini merupakan nilai dari V Euler modif. Bisa dilihat di mungkin ada sebagian data yang
berbeda antara viewer solusi numerik Euler dan solusi numerik Euler termodifikasi. Kemudian pada bagian KY modif ini terdapat perubahan persamaan yang tadinya H dikali VI menjadi H dikali VI ditambah 1. Nah, untuk datanya seperti ini yang ada pada layar Excel, kemudian masuk ke Euler modif. Nah, untuk persamaan dari Euler modif sendiri yakni YI ditambah H dikali VI ditambah 1 gitu, karena tadi sebelah KY-nya itu ada VI ditambah 1, jadi untuk Euler-nya sendiri itu ada perubahan lagi jadi VI ditambah 1. Kemudian untuk H Euler itu memiliki persamaan H0 dikurangi Euler modif gitu. Nah, untuk H Euler sendiri itu memiliki sedikit perbedaan antara H Euler ketika perhitungan eksak, ketika numerik Euler, dan juga ketika numerik Euler termodifikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya. Di sini sudah ada grafik posisi terhadap waktu, kemudian grafik kecepatan terhadap waktu, dan juga grafik ketinggian terhadap waktu. Untuk grafik posisi terhadap waktu, di sini terdapat kurva posisi, di mana untuk ketiganya itu menunjukkan ketika suatu benda dijatuhkan dalam ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan tanpa gesekan udara, isinya itu bentuk dari kurvanya itu akan melengkung ke atas. Hal itu bertanda bahwa pada benda tersebut terjadi atau mengalami percepatan yang berasal dari gaya. Kemudian apabila tidak ada percepatan, maka kurva posisi terhadap waktu ini akan linear atau GLB. Kemudian karena kurvanya melengkung dan juga beraturan, maka menunjukkan gerak jatuh bebas yang berubah beraturan gitu. Nah, yang berubah beraturannya itu merupakan suatu kecepatan dari benda tersebut. Kemudian di sini terdapat grafik kecepatan terhadap waktu, di mana bisa kita lihat kurvanya itu menunjukkan linear gitu dengan kemiringan. Di sini pada grafik itu terdapat sebelumnya itu terdapat solusi numerik, di mana untuk solusi numeriknya itu menghasilkan KV ataupun KV modif gitu dengan datanya itu 0,98, sehingga pada grafik kecepatannya itu memiliki gradien 9,8. Pada grafik ini juga kecepatannya itu berubah terhadap waktu, sehingga gerak jatuh bebas ini termasuk gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan yang tetap, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kita masuk pada grafik ketinggian terhadap waktu. Nah, pada grafik ini kurvanya itu melengkung ke bawah karena benda jatuh dari posisi tertentu, maka benda tersebut terkait dengan waktu. Apabila dengan selang waktu tertentu benda tersebut akan mendekati permukaan bumi, sehingga kurvanya akan melengkung ke bawah gitu. Kurva ketinggian terhadap waktu ini berlawanan dengan perubahan posisi yang tadi, karena kan yang posisi itu melengkung ke atas, sedangkan ketinggian grafik terhadap waktu itu melengkung ke bawah gitu. Nah, ini merupakan suatu grafik yang berlawanan arah dengan perubahan posisi dari benda tersebut terhadap acuan posisi yang ada gitu. Itu merupakan analisis numerik dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dengan bantuan Microsoft Excel. Dan yang kedua akan dilakukan analisis numerik dengan bantuan software Python.
Oke, yang kedua akan dibahas lebih detail mengenai analisis numerik dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara dengan bantuan software Python. Nah, pada gerak jatuh bebas ini yang pertama itu harus import NumPy. Untuk NumPy-nya sendiri itu merupakan library untuk perhitungan numerik. Kemudian ada print solution import, dan untuk print solution yaitu untuk memanggil file yang digunakan untuk memprint solusi. Selanjutnya ada from Euler import untuk memanggil file yang berisi metode Euler. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot. Nah, di sini itu untuk memplot data pada software Python. Selanjutnya ada bagian input data. Nah, pada bagian input data ini diketahui sebuah data percepatan gravitasi yakni 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya ada beberapa metode untuk menyelesaikan solusi numerik. Yang pertama itu menggunakan persamaan diferensial biasa, yang kedua menggunakan solusi numerik Euler, dan yang ketiga itu menggunakan solusi eksak. Nah, pada bagian persamaan diferensial, yang pertama itu ada diferensial f x, y. Selanjutnya untuk bagian f-nya sendiri itu merupakan NumPy ke 0, dan untuk F0 itu merupakan Y1 dan F1 itu merupakan data dari G, yang mana untuk data G ini sudah terdapat pada bagian input data yakni 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya di sini ada X, di mana untuk X-nya sendiri itu merupakan waktu awal. Kemudian ada X stop yang merupakan waktu akhir dengan waktunya itu 10 second. Selanjutnya di sini ada bagian Y, di mana untuk Y ini merupakan kondisi awal. Kemudian untuk H ini merupakan step size, di mana untuk step size-nya sendiri merupakan rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya dengan nilai 0,1. Di sini juga terdapat frekuensi dari persamaan diferensial biasa yakni 1. Selanjutnya masuk ke solusi numerik yang kedua yakni menggunakan solusi Euler. Untuk persamaannya itu memanggil fungsi dari Euler, di mana untuk fungsinya sendiri terintegrasi f, x, y, x stop, dan juga h. Nah, untuk nilai dari inisiasi ini ada pada bagian persamaan diferensial biasa. Kemudian untuk solusi eksak, pada solusi eksak ini terdapat persamaan y eksak, yaitu setengah kali G dikali X dikali Y. Nah, untuk X di sebelah sini itu merupakan kecepatan dari Y. Selanjutnya pada bagian memprint nilai solusi Euler dan eksak, di sini yang pertama itu di print solusi PDB, di mana untuk PDB ini persamaan diferensial menggunakan metode Euler dan juga eksak. Selanjutnya print solution, di mana untuk print solution ini nanti akan terprint bagian X, Y, dan juga frekuensi. Nah, untuk nilai frekuensi itu sama dengan 1. Selanjutnya untuk memplot nilai solusi Euler dan eksak, di sini dibuat grafik posisi terhadap waktu gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, di sini ada plot X, Y, dan juga X, Y eksak. Kemudian ada judul dari grafiknya sendiri merupakan grafik gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Kemudian untuk data yang ada pada bagian grafik gerak jatuh bebas ini, yang pertama pada bagian X adalah waktu dengan satuan second, dan untuk pada bagian Y adalah posisi dengan satuan meter. Nah, ini merupakan plot data dengan menggunakan solusi Euler dan juga solusi eksak. Kemudian kita akan coba running.
Nah, ini merupakan data yang dihasilkan dari solusi persamaan diferensial biasa menggunakan metode Euler, di mana untuk X-nya sendiri itu merupakan waktu dengan satuan second, dan untuk Y-nya sendiri itu merupakan posisi dengan satuan meter. Dan ini merupakan grafik dari solusi persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Euler dan juga metode eksak pada gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Untuk X-nya merupakan waktu, untuk sumbu X-nya merupakan data dari waktu dengan satuan second, dan untuk sumbu Y-nya itu merupakan posisi dengan satuan meter. Kurva baik itu pada solusi eksak maupun solusi Euler itu terlihat berhimpitan, jadi dapat disimpulkan bahwasanya data baik itu solusi eksak maupun Euler datanya adalah sama. Nah, ini merupakan modul Euler yang digunakan untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, di sini metode Euler untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa. Nah, untuk XY-nya sendiri itu merupakan kondisi awal, dan X stop-nya itu merupakan nilai waktu akhir, dan H merupakan step size atau rentang waktu antara satu data dengan data berikutnya. Selanjutnya ada F, yakni fungsi yang ingin dipecahkan. Nah, di sini terdapat import NumPy seperti halnya pada Python bagian gerak jatuh bebas tadi. Di sini juga ada persamaan pada bagian Y, di mana Y sama dengan Y ditambah Euler, kemudian X sama dengan X ditambah H. Oke, selanjutnya yaitu modul print solution, yakni untuk memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Dan untuk frekuensi itu ada dua. Yang pertama ada frekuensi N untuk memprint nilai solusi tiap N literasi. Kemudian untuk frekuensi ke 0 yaitu untuk memprint nilai solusi awal dan juga solusi akhir. Nah, di sini terdapat beberapa pendefinisian, baik itu pada print solution, kemudian ada pendefinisian dari print head, dan juga ada print line. Kemudian di sini terdapat beberapa pemrograman untuk memecahkan nilai error. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.